Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas dari pengantar Public Relation dengan dosen Ibu Wina Puspitasari, MSI. Untuk materi kali ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Hikmatullah, dan rekan saya yang bernama Ini Durispati. Government and Public Affairs. The goals of public affairs in government. Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat dan hampir setiap aspek pemerintah beruntung pada atau terkait erat dengan hubungan politik. Tujuan keseluruhan untuk hubungan publik pemerintah terlepas tingkat dan sampai batas tertentu. Pemerintah memiliki setidaknya 7 tujuan yang sama. Yang pertama itu menginformasikan konstituen mengenai kegiatan instansi pemerintah. Yang kedua, memastikan kerja aktif dalam program pemerintah suara, tepi jalan, daur ulang, serta kepatuhan dengan menggunakan sabuk teratur. Yang ketiga, lembaga negara mendukung kebijakan dan program. Yang keempat, jabat sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah. Yang kelima, mengelola informasi internal. Yang keenam, memfasilitasi hubungan dengan media, serta yang terakhir, membangun masyarakat dan bangsa. Informing constituents. Tugas utama dari praktisi pemerintahan hubungan publik adalah untuk memastikan aliran konstan informasi kepada orang luar dan pemerintah dalam umumnya adalah prioritas utama. Ensuring active cooperation in government program. Penggunaan hubungan politik sebagai kegiatan simetris dua arah di mana praktisi menggunakan hubungan publik untuk memandu pemahaman publik mereka adalah refleksi dari kebebasan bangsa. Semakin lebih independen media berita adalah kontrol pemerintah. Pemerintah lebih banyak kebebasan, spesialis hubungan publik harus melakukan hubungan publik responsif. Program-program ini walaupun dikelola pejabat pemerintah adalah tanggapan terhadap kebutuhan yang berasal dengan warga biasa. Sebagai kebutuhan masyarakat berkembang dalam lingkup dan kompleksitas pemerintah di semua tingkat juga tumbuh. Sekarang beberapa pemerintah tidak lagi terlihat sebagai perpanjangan dari rakyat, melainkan sebagai musuh atau saudara besar. Fostering citizen participation and support. 2 mendasar tempat pemerintahan hubungan umum. Yang pertama, bahwa pemerintah yang demokratis harus melaporkan kegiatannya kepada warga negara. Yang kedua, bahwa administrasi pemerintahan yang efektif memerlukan partisipasi aktif dan dukungan warga. Public participation. Pemerintah praktisi tanggung jawab dalam solusi dan memotivasi keterlibatan warga negara dalam pemerintahan proses pengambilan keputusan. Kemudian, public opinion surveys. Survei ilmiah menyediakan foto-foto opini publik digunakan semakin dalam pemerintahan. Nah, lanjut, service as the public's advocate atau melayani sebagai advokat publik. Dalam kaitan sebagai pegawai negeri, hubungan resmi dengan orang-orang meliputi nilai-nilai masyarakat, pendapat, dan kritik. Hubungan umum adalah petugas merupakan garis depan atau wajah dalam administrasi.
Pendapat masyarakat didapat melalui polling, wawancara, dan mempertahankan kontak terus-menerus dengan masyarakat. Mengolah informasi secara internal sebuah makna yang unik di pemerintah untuk dua alasan utama. Yang pertama, karena penyebaran umum sejak dari pernyataan organisasi, pernyataan kebijakan, atau tindakan, sangat penting bahwa semua eselon organisasi menyadari fasih dengan isu-isu. Yang kedua, rumor dapat merusak setiap organisasi, tetapi benar-benar bencana bagi organisasi-organisasi pemerintah. Memfasilitasi hubungan media. Demokrat tradisi mengharuskan lembaga pemerintah suatu negara dapat diakses oleh media massa. Maka media relations adalah fungsi mendasar dari petugas hubungan publik. Sifat program pemerintah membuat saham mereka begitu tinggi bahwa media hubungan juga tinggi. Membangun masyarakat dan bangsa. Pemerintah menggunakan kampanye nasional untuk pengembangan investasi internasional, memberikan kesempatan bagi pembangunan dalam mempromosikan kesehatan, membina hubungan suku atau etnis, menciptakan lingkungan untuk investasi internasional, memberikan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kerja, perluasan perdagangan internasional, dan memajukan hubungan internasional. Tantangan urusan publik. Nah, ketegangan yang membangun di sekitar batas-batas suatu negara anggota baru, kekhawatiran bahwa pohon besar Jerman, Inggris, dan Prancis akan mendominasi Union. Perdebatan ideologi harmonisasi kebijakan pajak Uni Eropa, perbedaan dalam ekonomi yang timbul dari perbedaan dalam ketahanan ekonomi negara-negara anggota, kebijakan gerakan bebas dari wisatawan dan pekerjaan lintas batas nasional, serta kesenjangan pendapat dan tingkat pekerjaan yang berbeda yang dapat mengakibatkan penerbangan pekerja terampil yang mengarus manfaat sosial keamanan. Hubungan media pemerintah. Yang pertama, akses media ke pemerintah. Dijamin kebebasan pers telah diperluas dan diperjelas. Akses ke informasi pemerintah. Media ketergantungan pemerintah. Pemerintah masih sangat bergantung pada media berita untuk menyampaikan informasi penting. Ketiga, pelaporan media pemerintah. Media telah membuat banyak kemajuan dalam laporan mereka dari pemerintah. Permasalahan dalam liputan media pemerintah federal tidak selalu kesalahan baik media atau jurnalis individu. Beberapa pemerintah tidak berpikir bahwa media mengukur sampai tugas mereka. Nah, terus ada jenis urusan publik. Nah, yang pertama urusan publik militer. Urusan publik militer diarahkan untuk meningkatkan opini publik tentang angkatan bersenjata, memelihara atau meningkatkan moral personil, menyediakan dukungan keuangan untuk program, dan memelihara pemahaman publik dan dukungan. Terus yang kedua, urusan publik politik. Selama ada pemimpin di masyarakat, telah ada hubungan cinta benci antara diatur dan mengatur. Tantangan untuk memimpin dan melayani di tengah-tengah konflik konstan yang sulit bagi para praktisi. Nah, pemerintah dalam bisnis. Instansi pemerintah mengintegrasikan kegiatan mereka ke dalam masyarakat. Yang pertama, peningkatan kesadaran entitas pemerintah perlu untuk bersaing dengan instansi pemerintah lainnya di arena publik dan politik untuk sumber dana yang langka. Sikap yang tumbuh di antara banyak pengamat bahwa pemerintah harus dijalankan seperti bisnis, bukan sebuah organisasi amal nirlaba dengan sumber daya terbatas. Kebutuhan peningkatan officials nasional dan bangsa untuk mencari nasihat dan bantuan warga yang di Amerika Serikat menyebabkan sebagian dengan peraturan baru yang dikeluarkan 19 Juli 2001 yang dibebaskan beberapa kelompok penasihat dari peraturan FACA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.